Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Segenap pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah. Setiap manusia memiliki kehidupan yang bahagia, yang berkah, yang senang, yang gemah ripah. Tentunya sebagai pribadi seorang muslim, tidak boleh seorang anak manusia lepas daripada the rule of the game, daripada Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, konsep setiap anak manusia untuk hidup berpacu bahagia dunia akhirat masing-masing. Tapi harus kita sadari ada manusia yang senang tapi tidak tenang. Memiliki kemewahan hidup, ekonomi yang serba ada, segala sesuatu terpenuhi, senang tapi belum tentu tenang. Ada manusia yang uangnya banyak tapi hutangnya lebih banyak. Ada manusia yang senang karena ekonominya begitu meningkat, tapi satu sisi kehidupan rumah tangganya terpuruk. Oleh sebab itu, sebagai seorang pribadi, satu mutiara hikmah yang ditanamkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka pegang Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ilustrasi di dalam surah An-Nur. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi pemirsa, yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Tubu ilallah, taubatlah kalian semua. Karena kemampuan seorang anak manusia untuk bertaubat cuma dilandasi oleh iman. Tubu ilallahi jami'an, bertaubatlah kalian, la'allakum tuflihun. Pada ayat ini, saudara yang dimuliakan Allah, akan berporos kepada la'allakum tuflihun. Kalau sedikit kita mencermati gramatikal bahasa Arab, kata-kata la'alla itu fungsinya littaraji, artinya pengharapan seorang anak manusia. Tapi ketika mutakallim atau yang berbicara itu adalah Allah, maka bukan littaraji walakin lil qat'i, akan tapi pasti. Taubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, maka pasti hidup kalian akan bahagia. Oleh sebab itu, agama kita mengajarkan at-taubah, miftahu kullil khair at-taubah. Kunci segala kebaikan hidup itu adalah taubat. Ada sebagian orang sering berkeluh kesah. Pak, saya sering istighfar, saya sering sholat taubat, saya sering sedekah, tapi kenapa taubat saya kayaknya tidak diterima? Kehidupan saya begini-begini aja, tidak ada perubahan. Saudara yang dimuliakan Allah, secara harfiah taubat itu ar-ruju', kembali. Kita pulang ke rumah itu taubat. Kita pulang dari kantor untuk bekerja selanjutnya itu adalah taubat, ar-ruju', kembali. Tapi secara istilah, secara terminologi, taubat itu adalah ar-ruju' amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudan fih. Kita kembali dari sesuatu yang dicela oleh agama kita kepada sesuatu yang dimudahkan, yang dimuliakan, yang diagungkan di dalam agama kita. Kalau ada manusia korupsi, di dalam agama kita dicela. Rasulullah memberikan satu ilustrasi. Allah tidak akan menerima sholatnya seorang hamba tanpa bersuci, sebagaimana Allah tidak akan menerima sodakohnya seorang hamba dari harta min hulul, dari harta hasil korupsi. Koruptor yang ingin taubat, tentunya kembalikan, kembali, jangan melakukan lagi. Artinya yang tadinya korupsi menjadi tidak. Orang yang sudah taubat karena dulu meninggalkan sholat, puasa, zakat dan sebagainya, maka kembali
back to basic. Awal seorang anak manusia, maka dia wajib melaksanakan kembali esensinya apa? Maka wajib sholat, wajib puasa dan sebagainya. Saudara yang dimuliakan Allah. Kembali tadi saya katakan ada seorang anak manusia, saya sudah taubat Pak Ustaz. Saya sudah istighfar. Oleh sebab itu, kita harus mengerti dan paham apa esensi daripada taubat. Di dalam agama kita, taubat itu pun punya rukun. Kalau kita sholat tidak pakai ruku, maka tidak sah sholat kita. Apa sebabnya? Karena ruku termasuk rukun. Semua imam-imam mazhab sepakat. Kalau ada seorang anak manusia sholat tapi tidak sujud, maka tidak sah sholatnya. Apa sebabnya? Karena sujud itu adalah rukun. Begitupun taubat. Arba'atu arkan. Taubat memiliki 4 rukun yang wajib dilaksanakan. Ketika 4 komponen ini tidak ada pada unsur taubat, punten mohon maaf, itulah yang sering dikatakan manusia yang lainnya taubat sambal. Apa taubat sambal? Sambal itu pedas pemirsa. Tapi satu saat kita ketemu sama teman lagi ngerujak, mau lagi. Itulah taubat sambal. Saudara yang dimuliakan Allah. Yang pertama, rukun taubat itu adalah an-nadam, ada penyesalan. Waruhut taubah an-nadam. Ruhnya taubat itu adalah penyesalan. Punten mohon maaf, istighfar itu bukan rukun taubat. Sholat taubat itu bukan rukun taubat. Apa artinya istighfar? Tapi kalau tidak ada penyesalan pasti dilakukan lagi. Sholat taubat, kalau cuma sekedar lifestyle, gaya hidup, sholat taubat, sholat tasbih dan sebagainya, tapi masih dilakukan lagi saudara, berarti tidak ada ruh. Apa beda manusia dengan jenazah manusia? Kalau manusia ada ruhnya, tapi ruhnya sudah hengkang, maka itu jenazah manusia. Taubat kalau tidak punya ruh, punten taubat bangkai, taubat jenazah, taubat yang tidak punya ruh, maka penyesalan itu adalah ruhnya taubat. Motivasi untuk tidak melakukan lagi taubat, nyesel saudara. Dari penyesalan itu akan beralih kepada tangga yang kedua. Insya Allah setelah ini kita akan lanjut kembali. Segenap pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Kita kembali kepada pembahasan kita. Rukun taubat ada 4. Yang pertama, dia harus ada penyesalan. Tadi sudah kita bahas singkat. Yang kedua, al-iqla', ay iqla'un nafs. Artinya apa saudara? Kita cabut diri kita, kita tarik diri kita. Dalam artian, orang yang sudah benar-benar taubat, at-taib minaz dzam kaman la dzambalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang taubat terhadap semua dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, sekalipun banyak seperti buih di lautan, dia taubat seperti manusia yang tidak punya salah sama sekali. Kayauma waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir, suci saudara. Rahman dan Rahimnya Allah. Tapi saudara yang dimuliakan Allah, tidak seorang yang beriman kecuali di situ pasti diuji sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang beriman merasa dan mengatakan dalam dirinya, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, tapi mereka tidak diuji. Kita sekolah kelas 1 mau ke kelas 2 pasti ada ujian. Kuliah, di pesantren, di semua lembaga pendidikan, mau naik kelas pasti ada ujiannya. Wa gazalika fid din. Demikian pula di dalam agama kita. Seorang anak manusia ingin diangkat derajatnya oleh Allah,
Rafi'ud darajat. Allah angkat derajat seorang anak manusia, pasti ada ujiannya. Di antaranya yang ini saya katakan adalah ketika orang sudah taubat, ketika orang sudah lurus, sudah istiqomah. Punten, mohon maaf, yang tadinya bezina, dia ingin taubat balik lagi. Yang sudah pernah korupsi, bahkan hobi korupsi, bahkan sebelum korupsi katanya biar berkah ngasih ustadz dulu. Yang pernah macam-macam segala kegiatan yang berbau maksiat, dia sudah istiqomah di jalan Allah. Tapi biasanya di situ Allah uji. Entah kapan, di belahan bumi mana, detik kesekian, di situ Allah akan temukan dengan satu fata morgana di mana dia berpeluang untuk berbuat maksiat lagi. Entah ketemu temannya lagi, entah ketemu satu kondisi padahal bisa dia bermaksiat. Di sini diuji, apakah taubatnya benar-benar. Kalau memang dia mengatakan tubtu ilallahi nasuha, aku taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka rukun yang kedua, aplikasikan al-iqla, cabut diri kita. Artinya ketika ada potensi untuk kita berbuat maksiat lagi, camkan kita, jangan kita balik lagi. Rukun yang kedua, kita bisa. Omong kosong. Ketika seorang anak manusia dia mampu untuk mengatakan taubat, punten mohon maaf, sholatnya setiap hari, zikirnya luar biasa, hajinya setiap tahun, umroh setiap bulan, sedekahnya 1 miliar sehari. Tapi ketika ada satu momen dia bisa melakukan maksiat, tergiur dia, jatuh terpuruk di dalam lubang kemaksiatan, maka semuanya sirna, saudara. Satu saat berkata taubat, besok balik lagi. Besok taubat, besok balik lagi. Saya ada cerita, saudara. Saya punya teman, dulu sering katakan dia berbuat satu maksiat. Ba'da salat Jumat dia ketemu saya. Ustaz, doain aneh nih biar aneh bisa taubat. Aneh doain ente buru-buru taubat deh, biar ente mudah-mudahan Allah rahmati, berkah hidup ente. Ustaz, kalau taubatnya malam Senin aja boleh nggak? Coba itu. Taubat malam Senin, saudara. Pada saat yang saya ketemu pada dia, hari Jumat ba'da khutbah. Tapi dia pengen taubat malam Senin, Sabtu dan Minggu dia pengen melakukan aksinya lagi. Allah karim. Secara konsep, mafi muskilah, tidak ada masalah. Tapi umur manusia tidak ada yang tahu. Aneh cuma khawatir, ente belum taubat, sisa umur kita tidak ada. Maka sebelum Allah ambil nyawa kita, Israel, sang pencabut nyawa, menarik ruh kita. Disitulah terakhir seorang anak manusia yang dibawa sampai alam akhirat. Apa yang dia lakukan? Saudara yang dimuliakan Allah, dua, cabut diri kita. Ketika kita ada satu ujian dari Allah, untuk balik kita bisa, melakukan kita bisa. Tunjukkan rukun kedua. Tidak sah taubat kita kalau benar-benar kita tidak cabut diri kita, tarik diri kita, isolasi diri kita, agar tidak terkontaminasi dengan kondisi yang akan menjumrapkan kita ke jurang kemaksiatan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, rukun yang ketiga adalah setelah al-iqla, cabut diri kita. Yang pertama, wajib kita nyesal. Yang kedua, cabut diri kita. Yang ketiga, al-azmu ala alla yaudah limislih. Kita wajib azam. Sedikit saya mau keluar, jemaah. Azam itu cita-cita tapi belum dilakukan. Kalau niat berbarengan. Jadi kalau kita mau besok pergi haji, itu bukan niat, namanya azam. Jadi bercita-cita kuat untuk tidak melakukan lagi. Kalau bahasa sederhananya, janji kepada Allah, ya Allah ya Rob, saya tidak akan melakukan satu perbuatan maksiat yang saya pernah alami. Ampun ya Allah. Jadi cita-cita kuat itu, saudara. Ada manusia cuma sekedar formalitas, dia ibadah, dia perbanyak zikir, perbanyak istighfar, sholat taubat, tapi tidak ada penyesalan. Ketika berbenturan dengan satu kondisi dia bisa melakukan, dia turuti nafsunya. Bahkan yang ketiga, dia
tidak melakukan satu rukun taubat yang ketiga, yaitu yang sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Sesungguhnya aku di dalam sehari semalam aku istighfar, aku taubat 100 kali di dalam sehari. Saudara yang dimuliakan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti maksum, yang sudah pasti tidak punya dosa, tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita manusia yang bergelimpangan dengan dosa. Aku setiap hari aku taubat kepada Allah 100 kali taubat. Tubtu ilallah, atubu ilaik ya Allah. Aku taubat kepadamu. Mana dosa Rasulullah? Manusia yang indah, akhlaknya begitu indah, rupanya indah, fisik dan misinya indah. Karena yang menciptakan adalah zat yang maha indah. Tapi setiap hari Rasulullah istighfar, setiap hari Rasulullah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Ini camkan bagi kita. Insya Allah segmen selanjutnya kita akan kembali bahas yang terakhir. Pemirsa ini bukan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, cobalah kita kaji, kita bahas apa rukun taubat yang terakhir. Saya katakan sekali lagi, istighfar itu bukan rukun, tapi dianjurkan. Banyak wasilah istighfar, Allah akan bikin hati kita yang gundah, akan tenang. Rizki Allah kasih min haitsu la yahtasib. Allah kasih urusan kita yang mustahil menjadi mungkin. Semua kebutuhan Allah akan jamin. Wasilah istighfar. Tapi istighfar itu bukan rukun taubat. Saya ulang, yang pertama ada penyesalan. Yang kedua, tarik diri kita ketika kita sudah menyesal. Suatu saat kita sudah merasa kita ingin taubatan nasuha. Di situ ada kesempatan. Di situ ada satu peluang kita bisa balik lagi. Cabut diri kita. Yang ketiga, azam ala alla yauda il misti. Kita juga bercita-cita, janji tidak akan mengulangi lagi. Nah, yang keempat, wahai pemirsa, raddu hukukil adami. Banyak dari setiap insan, 3 komponen ini banyak yang berhasil. Tapi sedikit faktor rukun yang keempat daripada taubat ini, banyak dari manusia yang enggan untuk melaksanakan. Raddu hukukil adami, kembalikan hak anak Adam. Saya kasih contoh. Ketika seorang manusia dia berzina, dia taubat, cukup 3 faktor ini. Dia menyesal, tidak mengulangi lagi, dan janji tidak akan melakukan lagi. Contoh, seorang anak manusia yang suka bergelimang dengan narkoba, tidak merugikan siapa-siapa, pribadi dia, maka dia wajib taubat, dia wajib menyesal, dia wajib tidak mengulangi lagi, dan dia wajib bercita-cita dalam artian janji nggak. Cukup 3. Saudara yang dimuliakan Allah, rukun keempat ini ketika seorang anak manusia melakukan maksiat tapi berdampak merugikan kepada orang lain. Satu contoh, kita kredit sama tetangga kita, masih sisa 3 bulan lagi bayar, ternyata tukang kreditnya meninggal. Entah kemana dia hidup, di medsos sudah kita cari, segala celah sudah kita cari, maka 3 bulan sisa yang belum kita bayar. Bagaimana caranya? Kalau masih ada ahli warisnya, berikan kepada mereka. Kalau ada instansi yang ruang lingkupi sosok tukang kredit itu, maka berikan kepada mereka. Kalau sama sekali tidak ada, maka sedekahkan kepada masjid, sedekahkan kepada musola, kepada pesantren, panti-panti sosial. Niatkan
itu untuk almarhum yang sudah wafat. Korupsi, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas mengatakan, Allah tidak akan mencampur adukan yang hitam dan yang putih. Al-haq dan batil itu tidak akan sama. Seorang anak manusia yang ingin taubat daripada perbuatan korupsinya, punten mohon maaf, beda dengan yang mabuk, beda dengan yang berzina. Tapi dia harus kembalikan hak orang-orang yang sudah diambil secara zalim. Pak, saya mohon maaf, ini terlalu banyak Pak, saya punya hasil korupsi. Anda itikat baik, maka sekarang yang ada pada Anda berapa? Tinggal sekian Pak, maka yang ada dulu berikan kepada orangnya. Tapi saya khawatir Pak, akan jadi bumerang buat saya. Maka yang terakhir adalah sumbangsihkan kepada seluruh dana-dana sosial, panti asuhan, pesantren, lembaga-lembaga pendidikan. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang dizolimi karena saking banyaknya. Allah yang maha tahu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, tidak ada satu permasalahan di dalam agama kita kecuali pasti ada solusinya. Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada kita. Kenapa Allah tahan manusia untuk tidak korupsi? Rasulullah memberikan satu penajaman materi. Kullu lahmin nabata min haram fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka daging itu lebih pantas dijadikan sebagai neraka. Neraka akhirat yang konon kabarnya lebih panas dibanding dengan api dunia, 70 kali lipatnya api dunia, panasnya api neraka jahanam. Memang tidak akan mampir ke kehidupan rumah tangga kita. Saya ulang sekali lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka daging tersebut akan menjadi neraka. Bukan neraka hakiki, tapi anak yang kita banggakan menjadi musuh bagi orang tuanya. Istri yang begitu kita puja, kita sayang kecantikan dan keelokannya, satu saat bisa menjadi bumerang bagi kita. Rumah tangga yang tak henti-hentinya masalah, tak kunjung tiba, susah terus saudara. Jangan salahkan mereka. Ingat dulu ngasih makannya uang apa, caranya seperti apa. Rasulullah tidak akan berdusta. Saudara yang dimuliakan Allah, selama hayat masih di kandung badan, Allah akan buka peluang hidup kita, berkah dunia akhirat. Kembalikan hak yang bukan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan kita berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa menuju jalan bahagia dunia akhirat dengan jalan taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa la tadhurrahum ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.